pun diri kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Karena dia tahu. Ya saudara, kalau ketemu manusia mangkali bisa tipu satu dan yang lain, Tuhan masa mau tipu siapa? Tuhan ini kan lihat tembus hati. Lu datang ini motivasi mujizat. Kalau datang ini sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan dapat tahu semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan bongkar pada hari raya Paskah itu. Tuhan bilang, saya tidak percayakan diri sama kamu. Kamu punya muka-muka. Saya sudah tanda habis. Ini kalau pakai bahasa Kupang ini. Saudara. Model-model kayak kamu yang hanya ikut mau makan kenyang, mau mujizat sembuh dari sakit, tapi tidak bertumbuh di dalam iman. Sorry, saya tidak akan percaya saya pun diri untuk kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan Yohanes pasal 6. Kalau saudara baca itu juga mirip-mirip dengan Yohanes pasal 2. Yesus togor mereka dengan keras. Sampai mereka semua bangun fuik hilang. Bangun lari. Waktu bangun lari apa Yesus bilang? Kobus, pikajar, Anis, kajar. Tidak. Tuhan Yesus malah bilang sama para rasul yang ada 12. Tuhan bilang, kamu kenapa masih tinggal di sini? Kamu tidak ikut mereka. Kamu kenapa tidak lari juga? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu. Mereka hanya ikut. Tuhan mau makan kenyang. Mau dapat mujizat. Dan Tuhan tidak suka iman miracle. Tuhan lebih suka dengan iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu iman yang bertumbuh. Dari hari ke sehari terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Itulah iman yang sebenarnya. Yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Iman seperti ini tidak bisa hadir dalam diri kita. Kalau bukan kuasa kebangkitan Tuhan. Yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, maka penting itu kuasa kebangkitan. Ya, maka sampai hari ini kenapa potong rayakan? Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Bumi telah ditaklukkan. Kami bersyukur karena tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini selain namamu yang berkuasa. Kami bersyukur Tuhan, Allah kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat. Terima kasih buat kesempatan terbaik sore hari ini. Kami diizinkan Tuhan untuk kembali ada bersama dengan persekutuan doa Elohim 2. Kami memuji menyembah Tuhan. Kami menyatakan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Bahkan kerinduan kami untuk mendengarkan sabdamu, firmanmu yang menjadi bagian di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini Bapa. Waktu ini kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan ambil alih sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang menyatakan, Tuhan yang membukakan setiap apa yang menjadi bagian Tuhan yang mau disampaikan bagi kami. Hamba-Mu yang Tuhan percayakan berdiri atas nama-Mu, hamba terbatas adanya Tuhan. Karena itu Tuhan, hamba juga menyerahkan kehidupan hamba-Mu. Tuhan biarlah pakai urapi dan biarlah Tuhan yang mengilhamkan setiap apa yang Tuhan mau sampaikan bagi umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan, umat Tuhan. Siapkan hati kami yang terbaik. Curahkan roh hikmat dan pengertian agar dapat menangkap setiap bagian-bagian pesan-pesan Tuhan ini. Kami pulang dari tempat ini, kami diberkati dengan kebenaran. Kami pulang dari tempat ini, kami mengalami sesuatu karena firman menjadi bagian dalam hidup kami semua. Ampuni salah dosa kami Tuhan, supaya itu tidak menjadi penghalang untuk kami menerima kebenaran itu. Terima kasih Tuhan, jalannya pemberitaan firman dari awal pertengahan sampai akhir kami taruh jadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang rindu firman Allah bersama-sama dengan saya kita berkata amin. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji Tuhan, bersyukur, senang bisa kembali jumpa dengan semua bersaudara yang ada di persekutuan doa di tempat ini pada kesempatan hari ini. Dan saya akan berbagi berkat firman Allah dari kitab Efesus pasal yang pertama, maksud saya ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-23. Pasal yang pertama ayat 15 sampai 23. Ya, Efesus
pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-23. Saya akan membahas atau mengajak kita untuk memperhatikan teks-teks ini. Namun nanti pada pembahasan baru kita akan memperhatikan secara terperinci keseluruhan. Saya tidak mengajak kita untuk membaca keseluruhan, tapi saya mau ajak kita membaca saja ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ya, dua ayat ini menjadi ayat pembuka untuk kita semua pada kesempatan ini. Ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Baik, kalau sudah temukan boleh katakan amin. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan bersama-sama ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Oke, 1, 2, 3. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca ayat ini, ayat 19 dan ayat yang ke-20 ini, maka kita menemukan ada semacam suatu statement atau pernyataan yang sangat kuat dari Rasul Paulus tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus itu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, diawali dengan kalimat di dalam ayat yang ke-15 itu, ayat yang ke-19 maksud saya, betapa hebat kuasanya bagi orang yang percaya. Betapa hebat kuasanya. Ini suatu pernyataan ya, yang begitu luar biasa, yang Paulus nyatakan kepada jemaat yang ada di Efesus dan juga kepada kita semua orang-orang Kristen. Mengapa Paulus mengatakan betapa hebat kuasanya atau kuasa Tuhan bagi orang-orang percaya sesuai dengan kuasa kebangkitan Tuhan? Karena Paulus melihat itu terjadi di dalam pribadi-pribadi atau orang-orang yang ada di Efesus. Makanya kemudian dia menulis surat, dia memberikan suatu pernyataan atau suatu kesimpulan, kesaksian tentang hidup orang-orang yang ada di Efesus itu. Dia melihat betapa hebat kuasa Allah yang bekerja bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya begini, kenapa Paulus kemudian memberikan statement ini? Kenapa Paulus kemudian menyatakan bahwa kuasa Tuhan itu hebat? Apa yang dia lihat dari hidup jemaat yang ada di Efesus ini? Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan sejarah singkat jemaat Efesus dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 mulai dari ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-27. Mari kita lihat teks-teks ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 mulai dari ayat yang ke-18. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan seperti itu. Ayat berikut 19. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Jadi saudara, ini kisah awal terbentuknya jemaat di Efesus ya. Jemaat Efesus itu saudara, latar belakang mereka bukan langsung tiba-tiba Kristen. Mereka juga bukan punya latar belakang Yahudi, tetapi mereka adalah penyembah berhala, orang-orang yang percaya kepada sihir-sihir. Bahkan tadi dikatakan bahwa mereka punya kitab-kitab yang kemudian dibakar, kitab-kitab sihir maksudnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lompat di ayat yang ke-23. Akibat daripada bakar kitab-kitab sihir itu, akibat daripada mereka menjadi orang Kristen, akibat daripada mereka mau percaya Yesus, akibat dari mereka tidak mau lagi bersandar kepada
pengajaran mereka yang lama, maka ayat 23 berkata, 1, 2, 3. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini kita perlu perhatikan. Jadi karena orang-orang banyak jadi Kristen, banyak orang-orang tinggalkan Artemis, banyak orang-orang tidak lagi menyembah dewi itu. Mereka kemudian bakar semua kitab-kitab yang mereka percayai dulu. Maka akhirnya timbullah dua kelompok. Karena ada kelompok Artemis, kelompok penyembah berhala, dan kelompok Kristen, maka terjadilah huru-hara terhadap jalan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lebih jelas, mari kita lanjutkan pembacaan kita. 24, perhatikan saudara yang terkasih. 1, 2, 3. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Jadi rupanya Artemis ini, saudaraku, adalah suatu dewi yang besar yang ada di Efesus, di mana ada seorang bernama Demetrius. Dia memanfaatkan penyembahan kepada Artemis itu. Karena itu dia bikin suatu usaha atau perusahaan yang, saudaraku, membuat kuil-kuil atau membuat patung-patung berhala. Dan itu mendatangkan hasil yang besar. Nah, saudara bisa bayangkan, sekarang jemaat banyak orang-orang yang ada di Efesus bertobat dan jadi Kristen. Wah, ini rugi berat ini. Ya, saudara. Dan itu terbukti. Saudara, Demetrius mengomel. Demetrius kemudian kumpul pekerja-pekerjanya. Ayat 25. Mari kita lihat. Kisah Rasul 19. 1, 2, 3. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Bosan pas makan, bosan pu istri anak dari mana? Indar sini. Tapi lihat, Pau datang kok sombong, semua jadi Kristen, semua percaya. Kok tahu sekarang jadi miskin semua. Ya, saudara yang terkasih, lihat ini. Lihat ayat yang ke-26 dan 27. 1, 2, 3. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus, tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Jadi Paulus sudah sebarkan ajaran, menurut Demetrius ini ajaran sesat. Karena bilang kita pun dewa, bukan dewa lagi. Karena itu buatan tangan manusia, hasil perusahaan kita, hasil pabrik kita. Usaha kita jadi bangkrut. Next, ayat berikut 27. 1, 2, 3. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya. Bahaya bangkrut. 1, 2, 3. Untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu, berada dalam bahaya, akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya. Nah saudara, jemaat Efesus lahir dari kondisi semacam ini. Jemaat Efesus berada di tengah keadaan yang modelnya seperti ini. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa bayangkan bahwa jemaat Efesus pasti mengalami tekanan sosial yang begitu tinggi. Mereka pasti mengalami tekanan secara ekonomi juga yang begitu kuat. Karena saudara bayangkan, pasti mereka yang bekerja di perusahaannya Demetrius, semuanya pasti berhenti karena mereka sudah menjadi percaya kepada Kristus. Mereka yang tadi saudaraku menyembah patung-patung berhala, sekarang mereka sudah serahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan mereka tidak lagi ada dalam penyembahan itu. Dan itu pasti menimbulkan iri hati, menimbulkan kebencian pasti bagi orang-orang yang masih menyembah Dewi Artemis. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus melihat, Paulus menyaksikan, meskipun dalam kondisi yang demikian, ada hal-hal menarik yang kita bisa baca dalam suratan Efesus ini. Pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Bahwa
Paulus menemukan betapa hebat kuasa Allah yang bekerja di dalam pribadi orang-orang yang disebut jemaat Efesus. Meskipun dalam kondisi yang demikian, mereka dapat menunjukkan eksistensi mereka sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah dunia yang bergejolak, di tengah-tengah dunia yang menolak mereka. Tidak lain dan tidak bukan, itu bukan kekuatan jemaat Efesus, tetapi karena kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri jemaat-jemaat yang ada di Efesus. Amin. Saya tahu semua kita di dunia ini, saudara, seperti jemaat Efesus yang pasti menghadapi banyak sekali tantangan karena pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Justru kalau orang Kristen tidak menghadapi tantangan, itu perlu dipertanyakan Kristennya. Semakin saudara tidak berkompromi dengan dosa, semakin saudara tidak berkompromi dengan yang namanya kejahatan, semakin saudara tidak berkompromi dengan dunia lama, semakin saudara tidak berkompromi dengan semua penyembahan-penyembahan palsu, maka pasti hidupmu juga akan dimusuhi oleh banyak orang. Tapi dengarkan baik-baik, itu tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak maju di dalam kehidupan kerohanian kita. Kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi justru oleh kuasa kebangkitan Tuhan, situasi apapun yang saudara dan saya alami tidak akan membuat kita kendor, tapi justru akan membuat saudara dan saya tambah menyala-nyala untuk Tuhan, tambah maju untuk Tuhan, tambah bertumbuh untuk Tuhan, sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali untuk menyatakan kemuliaan yang kekal bagi saudara dan saya. Ada amin? Bilang samping kiri kanan, penderitaan pasti ada, tapi jangan mundur. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan mundur. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan, ya saudara, dia berkata begini sama saya, Pak Pendeta, saya rasa saya pun PD ini saya mau tutup. Ya, lalu saya kok kenapa Bapak? Habis betul pusing, tiap hari ibadat ini botong hanya itu sah. Kadang-kadang beta dan beta pu istri dan beta pu anak sendiri, foi datang ada 2-3 tambah. Maka kadang ini ya Bapak begitu, beta sampai putus asa. Semua cara beta pakai supaya orang bisa datang di ini PD, tapi toh orang juga tidak datang-datang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu saya bilang begini sama dia, Bapak, jangan putus asa. Jangan kemudian dengan itu kemudian ambil kesimpulan bahwa oh lebih baik PD saya tutup saja. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang kita sudah memulai suatu pelayanan, itu yang bisa tutup kecuali kita mati. Ya, kita mati ada orang lain lagi yang akan melanjutkan. Nanti sampai kapan Tuhan Yesus datang kembali baru semua pelayanan di dunia bisa selesai. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang, botong tidak bisa berhenti melayani Tuhan sampai kapanpun, karena kesulitan pasti ada. Bapak tutup PD bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada kesulitan, pasti ada kesulitan. Tapi jangan pernah menyerah, karena kita mesti nyatakan bahwa kuasa yang bekerja di dalam kita adalah kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus dari dalam kubur. Kuasa yang bekerja dalam diri saudara dan saya yang percaya adalah kuasa yang sama yang menggulingkan batu yang besar itu. Kuasa yang sama yang bekerja dalam diri saudara dan saya adalah kuasa yang sama yang membuat tentara Romawi tidak tahu mayat Yesus ada di mana karena dia sudah bangkit. Itu kuasa yang sama yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat itu. Bilang samping kiri kanan sekali lagi, jangan mundur. Bilang samping kiri kanan, gas terus. Nah, mantap itu ya. Sudah akan terkasih dalam Tuhan. Ya. Lalu endingnya saya tawar dia begini, Bapak, kalau memang Bapak rasa seputus asa, saya mau dukung pelayanan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya bilang begitu, saya dukung Bapak pelayan. Ya, saudara yang terkasih, tapi saya bilang tidak boleh tutup. Saya dukung. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingatlah baik-baik, karena kita hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Betapa hebatnya kuasa kebangkitan Tuhan. Nah, saya pada kesempatan ini akan mengajak saudara untuk melihat, ya,
Bagaimana kalau kuasa yang hebat itu bekerja di dalam diri seseorang, ya. Dia kalau mengalami kuasa itu, saudaraku, dia akan menunjukkan beberapa ciri yang sangat menonjol. Makanya Paulus di ayat 19-20 itu dia kasih kesimpulan, wih betapa hebat, beta lihat kuasa Tuhan ini bekerja dalam bosompu diri. Beta lihat ini luar biasa. Nah, Paulus berikan beberapa catatan penting. Mari kita lihat mulai ayat 15. Perhatikan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dari kitab Roma pasal yang ke Efesus pasal 1, ayat yang ke 15. Mari kita baca ya ayat yang ke-15 itu bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Efesus pasal 1. Kenapa saya ingat Roma ya? Kayaknya saya mau pergi Roma mangkali. Efesus 1 ayat 15. Ya, mari kita bacain ayat bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Saudara perhatikan itu kalimat, imanmu aku dengar, kasihmu aku dengar. Saudara, ada dua hal penting yang Paulus lihat ya ketika dia memperhatikan kuasa Tuhan itu, betapa hebat kuasa Allah itu bekerja di dalam pribadi jemaat yang ada di Efesus, yang sedang menghadapi tekanan, yang sedang menghadapi berbagai macam penderitaan. Saudaraku, Paulus melihat iman mereka dan kasih mereka itu tidak pudar. Iman mereka dan kasih mereka itu tambah luar biasa. Ini bukti daripada kuasa kebangkitan Tuhan itu bekerja di dalam pribadi orang yang percaya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kuasa kebangkitan ada dalam botompun diri, botompun iman itu akan tambah hari tambah luar biasa. Botompun iman itu bukan iman yang standar, bukan iman yang main-main, bukan iman yang sementara, bukan iman yang ya saudara gampang sekali pudar. Karena kalau kita belajar Alkitab, iman itu beberapa jenis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Iman yang Paulus sedang bicarakan di dalam ayat ini iman sejati, iman yang luar biasa. Karena Paulus tutup dengan pernyataan, aku melihat kasih kepada orang-orang kudus. Iman yang sampai pada kasih itu iman yang bertumbuh tuh. Lihat ini teks ya, 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Saya minta dulu kakak Andre tolong bantu baca ini ayat. Ya, 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang kelima sampai ayat 7. Ya. Perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 5 mulai. Silakan. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Ya. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, dan kepada kebajikan pengetahuan, ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, terus kepada penguasaan diri ketekunan, ya, dan kepada ketekunan kesalehan. Ya. Ayat 7. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ayat 8. Sudah sampai situ. Kasih akan semua orang, kasih akan saudara-saudara, itu ada pada bagian terakhir dari pertumbuhan iman. Jadi saudara lihat di dalam Efesus 1 ayat 15, Paulus bukan hanya lihat iman mereka, tapi Paulus juga melihat kasih mereka. Itu berarti iman yang ada pada jemaat Efesus itu iman yang benar-benar mengalami pertumbuhan. Iman-iman yang bukan iman stagnan, iman yang bukan jalan di tempat, tapi iman sejati, iman yang luar biasa, yang mengalami semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Itu adalah iman yang diakibatkan oleh kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri seseorang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, maka kita mesti bisa bedakan mana orang yang percaya akan kuasa kebangkitan dan mana Kristen-Kristen tempelan. Karena Kristen-Kristen tempelan itu punya iman, tapi iman yang tidak bertumbuh. Iman mereka mati di situ, cuman iman saja. Nanti suatu saat akan hilang segera. Nah, iman yang begini, saudaraku, itu di dalam bahasa teologianya itu disebut iman historik, atau iman yang hanya sekedar percaya akan sesuatu yang ada di dalam Alkitab, tetapi dia tidak mengalami pertumbuhan. Contoh, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, iman historik ini sama dengan iman ahli-ahli Taurat. Ya, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasal 23, itu kita menemukan bahwa ahli-ahli Taurat itu luar biasa mereka. Pemahaman mereka tentang Alkitab itu luar biasa.
Bahkan kalau kita lihat waktu Yesus lahir di Bethlehem, Herodes tahu, yang tahu ini cerita dong, ini hanya ahli Taurat dan orang Farisi. Makanya bosan jam panggil lain, panggil itu ahli-ahli Taurat datang, tolong jelaskan siapa itu Mesias yang baru lahir. Kenapa? Karena secara historik, secara sejarah ini dong pakar. Saudara yang terkasih. Tetapi Alkitab beri catatan kepada kita dalam Matius 23 itu bahwa mereka adalah seperti kuburan yang dilabur putih, di mana saudaraku di luar kelihatan yang luar biasa, wow, mengkilat, tapi dalamnya tulang benulang. Artinya iman mereka, saudara terkasih dalam Tuhan, iman yang hanya sekedar sejarah historik, dan banyak Kristen model kayak begini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Ini Kristen yang belum alami kuasa kebangkitan. Maka saya suka beri hal-hal yang sangat kritis, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya beri contoh. Beberapa waktu lalu orang bikin jalan salib dan lain sebagainya. Baik atau tidak? Baik. Siapa yang bilang tidak baik? Itu kan menceritakan sejarah perjalanan Tuhan. Alkitab, saudaraku. Tapi yang saya anehnya, semula dari Taman Getsemani, Alkitab. Ya tuh, saudara. Terus Alkitab. Waktu kena pukul di tengah jalan, bangun setengah mati ya saudara. Ya, sampai di kayu salib. Begitu sampai di kayu salib, ya, setelah 7 perkataan, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Begitu habis saudaraku, soalnya lama bilang, woi, busung sorong rokok dulu, tebeta mulut dari tadi subakatal ini. Alkitab. Terakhir sorong rokok dulu. Jadi Yesus belum turun, masih di kayu salib, suhela sabatan. Ini berat. Ini yang namanya historik. Iman historik. Percaya semua apa yang ada dalam Alkitab, tapi sebenarnya dia tidak praktek. Dan itu orang fasik. Ciri orang fasik, Alkitab berkata. Lihat, saudaraku, Mazmur 50 ayat 16 dan 17. Nah, lihat ya. Orang fasik itu belajar Alkitab, bukan cuma belajar Alkitab, bahkan dong ucapkan itu ayat-ayat firman lewat dong mulut. Lihat ini ayat. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah utusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Orang fasik itu, saudara lihat, Tuhan bilang, beta togor dong, apa mau sampai urusan? Kau suka selidiki Alkitab, omong-omong beta pun perjanjian. Terus ayat 17. Padahal engkau yang membenci teguran. Padahal lu benci teguran. Dan mengesampingkan firman. Tapi lu sok belajar Alkitab, setan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, anak-anak Tuhan. Jangan jadi Kristen model begitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena itu sama dengan setan tuh. Yakobus pasal 2 ayat 19. Perhatikan teks itu. Yakobus pasal 2 ayat 19. Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Ya, itu baik. Itu iman itu iman historik. Terus. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu. Ya, lu sama dengan setan. Makanya tadi dia bilang setan. Dan mereka gemetar. Mereka gemetar. Jadi kalau cuma percaya yang model begitu tuh percayanya setan. Anak-anak Tuhan bukan punya percaya begitu. Kalau kuasa kebangkitan kerja dalam botompung hidup, botompung percaya bukan percaya model setan. Hanya tahu anak Allah, hanya tahu isi Alkitab, tapi tidak mau dengar firman, tidak mau dengar teguran, tidak mau lakukan kebenaran, itu percaya palsu. Bilang samping kiri kanan, Tuhan subangkit, iman model begitu geser. Amin. Ya. Yesus bangkit itu supaya iman model begitu, gila. Iman Kristen tidak boleh iman model begitu. Itu iman historik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Makanya anak-anak Tuhan kita ini beda. Karena kuasa kebangkitan yang kerja dalam bertumbuh hidup. Jadi imannya kita tuh iman yang tambah hari tambah bertumbuh. Itu yang jemaat Efesus punya. Makanya Paulus bilang, aduh betapa hebat kuasa kebangkitan Tuhan itu. Yang bekerja dalam diri kamu.
Karena saya melihat imanmu, saya mendengar imanmu itu bertumbuh. Kamu punya kasih kepada semua orang. Ini penting sekali. Selain iman historik, saudara, di dalam Alkitab itu ada namanya iman miracle atau miracle faith dalam bahasa Inggrisnya. Itu artinya apa? Iman yang hanya pada mujizat. Saudara, itu juga iman yang tidak bertumbuh. Iman pada mujizat itu iman tidak bertumbuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Saya berikan beberapa contoh ayat, ya. Saudara lihat ini Matius pasal 7 terlebih dahulu. Ayat yang ke-21, 22 dan 23. Ini iman mujizat ini. Dong bikin mujizat pakai nama Tuhan juga, ya Saudara. Tapi saya ulang, ini percayanya percaya mujizat. Bukan percaya yang sekali lagi mengalami iman yang bertumbuh. Tidak, ini tidak ini. Saudara lihat itu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baca ayat, ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Banyak mujizat demi nama Tuhan. Usir setan pakai nama Tuhan semua. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa mereka kemudian dikatakan nyala engkau sekalian pembuat kejahatan? Saya ulang. Ya, perhatikan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, karena mereka percaya cuma mujizat. Saudara, mereka tidak melakukan kebenaran. Dan kalau kita baca konteksnya secara keseluruhan, ini kan nabi palsu. Nabi palsu itu mirip-mirip juga dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Mirip-mirip dengan orang fasik yang tadi kita baca dalam Mazmur 50. Ya saudara, mereka juga pakai nama Tuhan, memanfaatkan nama Tuhan. Tapi sekali lagi, mereka tidak sungguh-sungguh mau mentaati kebenaran. Itu tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka ini sekali lagi iman mujizat. Maka waktu Yesus pelayanan, iman-iman model seperti begini saudaraku, Yesus tolak betul-betul. Yesus hanya mau iman model kayak begini. Saudaraku, ada banyak kasus di dalam Alkitab. Saya berikan saja contoh kasus yang ini. Saudara, Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Perhatikan. Yohanes pasal 2 ayat 23 dan 24. Ya. Pasal 2 ayat 23 dan 24. Ayat 23 dan 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakan. Itu, saudara lihat. Kenapa mereka percaya? Karena lihat mujizat dan Tuhan tahu kamu punya iman mujizat. Ya, 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus tidak mau kasih percaya dia pun diri kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Karena dia tahu. Ya, saudara. Kalau ketemu manusia mangkali bisa tipu satu dan yang lain. Tuhan masa mau tipu siapa? Tuhan ini kan lihat tembus hati. Lu datang ini motivasi mujizat. Kalau datang ini sungguh-sungguh mau bertumbuh di dalam Tuhan, Tuhan dapat tahu semuanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya Tuhan bongkar pada hari raya Paskah itu. Tuhan bilang, saya tidak percayakan diri sama kamu. Kamu punya muka semua. Saya sudah tanda habis. Ini kalau pakai bahasa Kupang ini. Saudara. Model-model kayak kamu yang hanya ikut mau makan kenyang, mau mujizat sembuh dari sakit, tapi tidak bertumbuh di dalam iman. Sorry, saya tidak akan percaya saya pun diri untuk kamu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bahkan Yohanes pasal 6. Kalau saudara baca itu juga mirip-mirip dengan Yohanes pasal 2. Yesus togor mereka dengan keras. Sampai mereka semua bangun fuik hilang. Bangun lari. Waktu bangun lari apa Yesus bilang apa? Kobus, kejar, Anis, kejar. Tidak. Tuhan Yesus malah bilang sama para rasul yang ada 12 itu. Tuhan bilang, kamu kenapa masih tinggal di sini? Kamu tidak ikut mereka. Kamu kenapa tidak lari juga? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena Tuhan tahu. Mereka hanya ikut. Tuhan mau makan kenyang. Mau dapat mujizat. Dan Tuhan tidak suka iman miracle.
Tuhan lebih suka dengan iman yang menyelamatkan. Dan iman yang menyelamatkan itu iman yang bertumbuh. Dari hari ke hari terus bertumbuh. Terus bertumbuh. Itulah iman yang sebenarnya. Yang harus dimiliki oleh orang-orang percaya. Iman seperti ini tidak bisa hadir dalam diri kita kalau bukan kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam diri saudara dan saya. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang samping kiri kanan, maka penting itu kuasa kebangkitan. Maka sampai hari ini kenapa potong rayakan terus itu kuasa kebangkitan? Supaya potong sadar kalau tanpa itu kuasa kebangkitan, potong iman putar balik semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, iman yang cari aman, iman yang hanya mau hal-hal baik, jangan. Anak-anak Tuhan, kita punya iman terus, iman bertumbuh. Dan iman kuasa kebangkitan itu, saudaraku, yang lahir dari kuasa kebangkitan, yang bertumbuh itu karena firman itu terus bekerja di dalam iman itu. Roma 10 ayat 17. Perhatikan ayat ini. Roma pasal 10 ayat 17. Ya, Roma 10 ayat 17. Kalau tidak ya iman kita, kalau tidak mau mengalami kuasa kebangkitan itu, maka saudara tidak akan bertumbuh dalam iman. Karena orang yang punya kuasa kebangkitan itu akan terus suka dengar firman, suka dengar firman. Nanti saya kasih tunjuk ayat lain. Tapi kita lihat dulu ini ayat Roma 10 ayat 17. Perhatikan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman itu timbul dari pendengaran. Orang-orang yang maniak mujizat atau orang-orang yang tadi saya bilang Kristen historik, itu mereka tidak suka menerapkan kebenaran itu dalam dompung hidup. Dengar firman itu yang pokoknya enak-enak sah. Kalau yang pas susun enak dompu mau, waduh. Beberapa hari yang lalu saya pelayanan di LP. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waktu kami keluar, seorang hamba Tuhan korek saya, bilang begini, Pak Pendeta, tahu kosan yang satu tadi tuh yang datang jabat tangan dan Bapak tuh. Saya bilang, kenapa dia? Itu hari ulang tahun PD di Bepom PD, beta undang ada hamba Tuhan yang khotbah. Dan waktu omong bersinah, dia bangun angkat Alkitab dan bangun jalan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 minggu kemudian, ya, tidak lewat dari itu, ini hamba Tuhan bilang, kemudian dia kedapatan saudara bersinah atau memperkosai, atau lebih tepatnya, saudaraku, melakukan persetubuhan dengan anak usia di bawah umur. Waktu hamba Tuhan ngomong, yang di sini bertobat kalau ada bersinah, diangkat Alkitab langsung bangun jalan. Dia semua dengar. Saudara, kenapa? Karena dia punya iman historik. Dia punya iman mungkin iman miracle, mujizat doang. Tidak suka dengar firman yang keras. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia pilih-pilih. Dan kalau saudara baca Matius 13 ya saudara yang terkasih, orang-orang yang murtad, orang-orang yang tinggalkan Tuhan seturut dengan Matius 13 itu adalah orang-orang yang sekali lagi firman itu dia terima dengan gembira. Itu ayat bilang, dia hanya bertumbuh sesaat saja, lalu kemudian segala macam kekhawatiran dan kekayaan dunia menghimpit. Firman itu tidak bertumbuh, dan waktu masuk masa penganiayaan, waktu masuk masa penderitaan, ini orang murtad. Ya karena dia dengar firman, hanya mau suka-suka sah, yang enak-enak sah, yang kasih telinga menyala. Anak-anak Tuhan, iman kita tidak bertumbuh dari situ. Iman kita bertumbuh sekali lagi kalau kita mau terima kebenaran-kebenaran sejati. Kita mau sungguh-sungguh memahami firman itu dan benar-benar masuk tinggal di dalam diri kita. Itu akan buat kita punya iman tambah hari tambah bertumbuh. Itu iman sejati. Makanya iman sejati, saya ulang lagi, itu hanya terjadi kalau kuasa kebangkitan Tuhan ada di dalam diri orang itu. Sebab kuasa kebangkitan Tuhan itu membuat orang itu mau mengenal kebenaran. Mau mengenal kebenaran. Lebih sungguh lagi. Filipi pasal 3 ayat 10. Lihat ini teks. Filipi 3 ayat 10. Saudara terkasih dalam Tuhan. Filipi 3 ayat 10. Filipi pasal 3 ayatnya 10. Firman Tuhan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan. Mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Jadi dia tidak bisa itu dua. Dan persekutuan dalam penderitaan. Dan persekutuan di dalam penderitaannya. Next, ayat 11. Aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, ayat 11.
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Tuh, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kekristenan itu mau betul-betul bertumbuh, mau mengenal Tuhan lebih dalam, itu mesti ada kuasa kebangkitan dalam bertempung hidup. Kalau soalnya bisa, itu pasti. Makanya saya ulang lagi hari ini, betapa penting kita belajar dari surat Efesus ini, mengingatkan kepada kita semua. Waduh, ternyata memang Tuhan punya kuasa ini luar biasa. Memang saya ulang, tantangan tidak pernah henti datang, pasti ada. Ya, tetapi orang-orang yang hidup dalam kuasa kebangkitan, imannya itu tambah dahsyat, imannya itu tambah bertumbuh di dalam Tuhan. Dan iman yang bertumbuh itu sekali lagi bukan karena kita, tapi karena kuasa kebangkitan yang menggairahkan kita untuk terus belajar firman, dengar firman dengan sungguh-sungguh, mentaati firman. Itu karena gerak kuasa kebangkitan. Nanti saudara lebih baca lebih lanjut ayat 13, ayat 14 ya. Paulus bilang apa? Dia bilang, aku melupakan semua yang ada di belakangku. Aku berlari ke depan. Aku tidak menganggap diriku sempurna, tapi aku terus mengejar. Itu kenapa ya? Karena kuasa kebangkitan yang bekerja di dalam diri dia. Kalau tidak kan dia pasti bisa bilang saja, cukup sudah, saya belajar Alkitab sudah begini lama dengan Gamaliel nih. Saya pun guru besar tuh. Ya, bikin apa belajar lagi? Cukup sudah. Tapi tidak. Paulus bilang, saya terus. Saudara, saya mengejar tidak berhenti. Itu karena kuasa kebangkitan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Ada amin? Ada amin? Bilang samping kiri kanan, imanmu akan bertumbuh kalau kamu cinta firman. Ya. Kalau kamu tidak cinta firman, berarti kuasa kebangkitan belum kerja dalam kamu punya diri. Dan Kristen model begini banyak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, satu kali saya khotbah di SD, mama di tempat ini hadir juga. Ya saudara. Saya tidak tahu mama dengar atau tidak, tapi istri saya dengar. Waktu saya beritakan firman, ada satu bab tua situ. Ya. Dia mengomel terus. Bapak lanjut. Ya, saudara terkasih dalam Tuhan, berpikir dalam hati. Ya, waktu pulang beta bilang, Yesus biasa, kok Yesus sama omong orang sendengar. Apa lagi tong yang Yesus pun murid lah. Kok Yesus sama orang sendengar? Tapi tugas kita bukan suruh orang supaya mau dengar kita. Tugas kita bicarakan saja. Orang mau dengar itu urusan dia dan Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Kedua, satu iman akan bertumbuh. Kedua, saudara lihat ya, kalau kuasa kebangkitan itu bekerja dalam diri seseorang, apa yang terjadi? Paulus bilang begini, saudara. Mari kita pindah di ayat yang ke-16. Saya ajak kita semua baca ayat ini, 16 ya. Ayat 16, saudara, lalu ayat 18, dua ayat. 16 dan 18 dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aku tidak berhenti mengucap syukur, Paulus bilang. Ya, lalu kemudian dia selalu ingat jemaat ini di dalam doanya. Next, 18 saudaraku. 1, 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus bersaksi atau memberikan tulisan catatan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Buat dia tidak berhenti mengucap syukur, dia tidak pernah berhenti berdoa untuk jemaat di Efesus. Kenapa? Karena dia mau supaya mata hati jemaat di Efesus itu terang, supaya mereka terus mengerti pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Saudara, ingat baik-baik. Kalau kita bicara soal panggilan dalam suratan 1 Petrus, kita menemukan di sana bahwa panggilan kita itu adalah ikut menderita. Itu panggilan kita. Ya, saudara. Jadi panggilan orang Kristen itu bukan panggilan ikut senang, tapi panggilan ikut menderita. Bagian lain Yesus sendiri mengajak kepada kita, ya barang siapa mau ikut aku, pikul salib, sangkal diri. Itu berarti penderitaan. Jadi bicara soal panggilan Tuhan itu bicara penderitaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Paulus berkata, supaya kamu mengerti pengharapan
Apa yang terkandung dalam panggilan itu? Artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang dibalik daripada penderitaan itu, saudaraku, ada yang namanya kemuliaan, ada yang namanya pengharapan. Jadi jemaat ini tidak boleh berhenti. Jemaat ini tidak boleh kendor, saudaraku. Hati mereka harus terus diterangi supaya mereka melihat pengharapan yang ada di depan. Jadi maksud saya begini, saudara. Orang kalau hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, dia memang menderita, dia memang ada kesulitan, dia memang ada kesusahan, tapi dia punya pengharapan yang kekal di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Ya, dia pasti ada pengharapan. Nah, saudara lihat ya, di dalam catatan suratan Efesus ini, kita menemukan beberapa ayat Paulus berbicara kepada jemaat Efesus tentang kemuliaan, ya, atau tentang pengharapan yang ada di depan itu. Mari kita lihat beberapa ayat tersebut. Efesus pasal 3, perhatikan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ayat yang ke-13 ya. Sabar. Ya, ayat 13 lebih dulu. Ya, pasal 3 ayat 13. Perhatikan saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Paulus bilang begitu. Ya, saudaraku. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Paulus kasih kekuatan nih sama jemaat. Jadi kamu jangan tawar hati nih. Karena kita ini menderita nih. Kita mengalami kesulitan. Kita mengalami kesesakan. Paulus pasti lebih dulu dibenci karena dialah provokator daripada orang-orang ini menjadi Kristen. Saudaraku, tadi kita baca Efesus 19. Tapi dia bilang jangan, karena ini pasti mengerjakan kemuliaan bagi kamu. Saudara lihat lagi pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Efesus pasal 2 ayat 6 dan ayat 7. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus bilang apa kepada mereka yang mengalami penderitaan? Paulus bilang, saudaraku, Dia yang sudah membangkitkan Kristus itu, kuasanya yang membangkitkan kita juga pasti akan memberikan suatu pengharapan, kemuliaan yang besar, di mana nanti saudara dan saya akan berada bersama-sama dengan Dia di sorga pada masa yang akan datang. Jadi sulit-sulit tidak masalah, saudaraku. Ini ibaratnya seperti pepatah dunia yang mengatakan, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi Paulus orang bilang tidak apa-apa, sekarang potong menderita, tapi jangan khawatir, ada pengharapan di depan kita. Jadi orang yang ada dalam kuasa kebangkitan, saya ulang lagi, saudaraku, dia punya pengharapan yang besar. Pengharapan itu membuat saudara dan saya tidak akan pernah berhenti untuk saudaraku maju di dalam Tuhan. Tidak akan membuat kita tawar hati. Tapi coba saudara hidup tidak berpengharapan di dalam Tuhan. Ya, makanya kalau kita tidak mengalami kuasa kebangkitan, kita putus asa, kita gampang kecewa, kita gampang mundur, kita gampang persalahkan Tuhan, kita gampang, saudaraku yang terkasih, omong ini yang salah, omong itu yang salah. Itu karena sekali lagi kita tidak hidup di dalam pengharapan bersama dengan Kristus. Kalau saudara hidup dalam pengharapan di dalam Kristus, memang sekarang menderita, tapi percayalah, ada kemuliaan yang Tuhan janjikan di dalam hidup saudara dan saya. Ada amin? Itu satu, terlalu jauh pengharapan itu. Tapi itu tidak berarti sekarang tidak ada pengharapan. Sekarang kita lihat ayat 21 dan 22. Dibacakan buat kita. Ayat 21 dan 22. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengharapan itu bukan hanya akan datang, kita akan bersama-sama dengan Kristus, kita ada di dalam kemuliaannya, tapi ada pengharapan juga di dunia ini. Mari perhatikan. Ayat 21 dan 22. Ya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Ya. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Saudara lihat, Paulus berkata kepada jemaat ini, kuasa kebangkitan Tuhan itu jauh melebihi pemerintah,
kekuasaan, kerajaan, apapun yang ada dalam dunia ini. Seolah-olah Paulus sedang memberikan saudaraku penguatan. Kamu jangan takut loh. Meskipun Demetrius itu bikin huru-hara kiri kanan, dia tidak lebih dari kuasa kebangkitan Kristus yang bekerja di dalam kamu. 22. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Amin. Dia sudah diberikan kepada saudara dan saya. Ayat 23. Ini di dalam dia semua kepenuhan Allah. Mari kita lihat. Ya, 23. Ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Dia memenuhi semua. Dia memenuhi semua di dalam segala sesuatu. Dengan kata lain, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang ada kesulitan, memang ada tantangan, tapi kuasa kebangkitan itu memberikan pengharapan hari esok dan hari ini, bahwa kuasanya begitu luar biasa. Dia mampu menaklukkan segala sesuatu di bawah kakinya, dan di dalam dia segala sesuatu dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Bilang samping kiri kanan, kamu masih ragu dengan kuasa Tuhan? Beberapa hari yang lalu, saudara, ada orang datang minta doa di rumah, mau tes P3K. Lalu dia bilang begini, Bapak beta terus terang, beta ini dalam keadaan gundah gulana dan ragu. Bayangkan Bapak, beta ini 4 kali tidak lolos. CPNS, P3K, CPNS, P3K, tidak lolos. Saudara, ini kali yang ke-5. Saudaraku. Lalu dia bilang, Bapak berdoa. Saya bilang, saya mau berdoa, malu khawatir. Nakar mana? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya bilang begini sama dia. Ketakutan itu musuh terbesar melihat mujizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau Anda dalam ketakutan, maka Anda sukar akan melihat pertolongan Tuhan. Ya. Makanya waktu Yesus bangkit, yang dia kerjakan pertama, saudara terkasih dalam Tuhan, adalah melenyapkan ketakutan. Ya, lihat ini ayat. Matius pasal 28. Ayat yang ke-5 dan ayat 10. Matius 28, ayat 5 dan ayat 10. Sebab kalau orang dalam ketakutan, biar dia omong penuh mulut bilang Tuhan baik, Tuhan mampu melakukan, semua ada dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau takut mas gepesan lu, atau takut mas pagari lu pu otak, lu akan sana lihat tuh mujizat. Lihat. Ayat 5 dan 6. Akan tetapi 5 dan 10. 5 dan 10. 5 dan 10. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Jangan takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Next, ayat 10. Maka Yesus, ulangi. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jangan takut. Yesus sudah bangkit. Kalau saudara baca di ayat 6, dia bilang ia sudah bangkit. Ya saudara, jangan takut. Sebab kuasa kebangkitan itu membuktikan bahwa segala sesuatu ditaklukkan di bawah kuasa Tuhan. Segala sesuatu Tuhan taklukkan. Kuasa pemerintah, kuasa penguasa dunia, kuasa kerajaan manapun, di sorga, di bumi, dimanapun, dia sudah taklukkan di bawah kakinya. Karena itu orang kalau hidup dalam kuasa kebangkitan Tuhan, ada pengharapan besar. Bukan hanya akan datang, tapi hari ini dia hidup dalam pengharapan. Beri tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Bilang lagi samping kiri kanan, mas ragu, mas takut, jangan takut. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak usah ragu, tidak usah takut. Karena Tuhan mampu mengerjakan sesuatu yang besar bagi kita. Saudara yang terkasih. Jadi saya mau membaca ini 2 ayat. Matius 28 ayat 5 sampai 6. Saya tanya dia, mas takut? Mas berani? Mas lihat masa depan penuh pengharapan. Ketakutan akan membuat kau tinggal di dalam keterpurukan. Ketakutan akan membuat kamu tidak bisa merdeka.
Ketakutan tidak akan bisa membuat kamu mengalami sesuatu yang Tuhan sediakan ada di depan. Maka ketakutan musnahnya. Makanya 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ini ayat berkata begini. Perhatikan. 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Ada yang sudah dapat? Boleh baca. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Amin. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Haleluya. Dan ketertiban. Amin. Amin. Saudara tidak amin untuk ini ayat. Amin. Allah tidak kasih kita roh ketakutan. Ya. Jadi saudara mesti yakin. Jadi Allah itu memberikan kuasa kebangkitan kepada kita. Kuasa yang sudah membangkitkan Yesus dari kubur itu yang Tuhan kasih sama saudara dan saya. Maka itu kuasa yang penuh pengharapan. Kuasa yang penuh pengharapan. Lihatlah di depan saudara ada banyak hal yang Tuhan sediakan. Lihatlah. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, kita mesti yakin itu. Karena itu kuasa yang bekerja dalam diri kita. Tapi kalau itu kuasa tidak ada dalam kita pun diri ya. Begitu-begitu saja. Paling kita hanya tiap hari pesimis, khawatir, cemas, ragu, putus asa. Duduk-duduk cerita dan orang nah bilang kayaknya betul mau mati. Itu orang tidak ada harapan. Itu orang tidak ada harapan. Ketemu dengan dia cerita tar lain, tar bukan. Ya saudaraku. Hanya omong soal hal-hal yang membuat dia terus ada dalam kondisi itu. Itu orang-orang yang tidak berpengharapan. Berarti Yesus tidak bangkit buat dia. Padahal kita sudah start dari jam 2 siang sampai jam 5 dini hari. Kemenanganlah, kemenanganlah. Ya, toh? Start dari bundaran PU sampai di jam Gemit Kota Kupang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya habis khotbah dari Liliba, saya masih sempat nonton juga. Ya. Salah tidak salah itu mantap, itu saya dukung saudaraku. Tapi jangan menang hanya 1 hari. Hari kedua kau kalah, hari ketiga kau mati. Ya saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak boleh. Kemenangan itu suatu ikrar bahwa benar Yesus bangkit, itu berarti saya hidup dalam kemenangan. Saya hidup dalam pengharapan. Saya hidup dalam kebesaran Tuhan yang tidak bisa ditahan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang saya suka. Makanya kalau orang hari-hari ini datang minta doa, terus saya selalu tanya, lu ikut pawai kemenangan kau sana? Ya toh? Kalau lu ikut tes baru lu pesimis ini, aduh terasa-rasa. Ya saudara, berarti lu ini kok rame. Orang itu ikut terus memahami bahwa ini saya sedang ikrarkan Tuhan pun kemenangan ini bagi seluruh dunia, bukan hanya beta pun diri, seluruh dunia. Karena ini kan tersebar di medsos segala macam, orang semua tahu. Kita sedang mengikrarkan kemenangan kita, bahwa saya punya Tuhan itu Tuhan yang bukan hanya sekedar bilang akulah kebangkitan dan hidup. Dia buktikan itu kalimat. Dia bangkit dan hidup. Lalu saudara, saya tidak bangkit dan hidup. Saya juga harus bangkit dan hidup dong. Kalau tidak kan Paulus berkata 1 Korintus 15. Dia bilang sia-sia kalau kau percaya Kristus. Tetapi kalau Kristus itu tidak bangkit, sia-sia. Kau paling malang di ini dunia. Ya. 1 Korintus 15, 14 sampai 20 nanti saudara pulang baca itu ayat. Makanya anak-anak Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan itu kasih pengharapan besar buat kita. Iman kita sudah bangkit, iman kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Firman Tuhan semakin membawa kita bertumbuh. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat, kita punya pengharapan akan datang dan sekarang. Sekarang kita berpengharapan akan datang lebih lagi. Ya. Tadi saya dengar Patrice Allegro, ya, seorang Romo Katolik yang saat ini suka serang Protestan Kristen. Ya, saudara, dia bilang begini, orang Kristen itu, ya, dong pun hidup kekal itu nanti setelah mati baru dong nanti hidup kekal. Kita suka kekal dari sekarang memang. Oh begitu dia suka kekal dari sekarang memang. Itu saya kayak mau komen, saya mau bilang begini, kalau begitu nanti kalau lu mati itu apa? Itu lu kekal. Saudara terkasih dalam Tuhan.
Tapi dia punya keyakinan bilang dia suka kekal memang dari sekarang. Dia lagi bikin video di TikTok, di segala macam YouTube ya saudara. Saya tadi coba-coba buka dan saya nonton salah satu video. Itu Kristen Protestan itu yang percaya baru kekal itu nanti setelah dong mati baru kekal. Kita tidak, kita suka kekal dari sekarang memang. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi kita percaya memang kita di dunia ini ada batas. Ya, tapi bukan berarti kita tidak berpengharapan. Di dunia ini kita berpengharapan dan akan datang kita berpengharapan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita berpengharapan di dalam Tuhan. Bukan
dengan pekerjaan ilham roh, pekerjaan roh Allah dalam diri seseorang. Maka kalau saudara percaya kepada kuasa kebangkitan dalam diri saudara, maka rahasia-rahasia kebenaran itu akan dibukakan kepada kita. Sehingga hari lepas hari kita akan tambah memahami tentang Tuhan. Kita akan mengerti tentang Tuhan. Kita tidak akan hanya sekedar baca-baca Alkitab sambil lalu, tapi kuasa kebangkitan Allah itu akan membukakan setiap rahasia kebenaran oleh pekerjaan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya. Ada amin? Amin. Dengar firman juga begitu. Sehingga Anda tidak hanya pergi gereja, pergi persekutuan doa, duduk tengahnya, ya saudara, itu firman firman Anda tidak mengerti. Ya saudara, kenapa? Karena saudara tidak mengalami yang namanya kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan itu mencurahkan roh hikmat kepada kita. Jadi kita bukan hanya sekedar hadir-hadir baca-baca kita. Kita sungguh-sungguh memahami kebenaran. Anak-anak Tuhan. Nah makanya Paulus doa bilang, Tuhan tolong kuasa kebangkitan itu kerja di doang, supaya doang dikasih roh hikmat, roh pengetahuan, roh pewahyuan, supaya mengerti tentang kebenaran. Anak-anak Tuhan, ini pentingnya kuasa kebangkitan yang hebat itu dalam diri saudara dan saya. Ada amin? Makanya Paulus berkata, saya ulang lagi, sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Kepercayaan kamu, pemberitaan kamu, semua sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Kenapa? Karena kebangkitan Tuhan itu paling tidak membuat saudara dan saya mengalami hebatnya kuasa Tuhan yang bekerja dalam kita. Iman kita diberi pertumbuhan. Kedua, saudara terkasih, pengharapan kita tambah teguh. Yang ketiga, dia bukakan setiap roh, rahasia, hikmat, pewahyuan, sehingga tambah hari kita mengenal dia secara pribadi. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Bilang samping kiri kanan, kamu harus memiliki roh hikmat dari Tuhan. Kamu harus punya roh pewahyuan. Kalau sampai bahaya, berat. Saya beberapa hari lalu khotbah di salah satu tempat, cukup ramai orangnya, banyak sekali, lebih dari 100 orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, persekutuan tapi banyak sekali orang. Sebelum saya khotbah, pemimpin-pemimpinnya maju ke depan dan bersaksi. Ada orang yang saudara katanya jatuh di kamar mandi, lalu kemudian saudara terkasih dalam Tuhan, akhirnya dia mengalami mati setengah, orang Kupang bilang begitu, tidak sadarkan diri. Lalu kemudian dia, saudaraku, karena masih ada pelayanan di Sikumana, maka hamba Tuhan ini hanya doa lewat handphone. Saudara terkasih, setelah dia pelayanan dari Sikumana, dia sampai di dia punya tempat, sudah cukup malam. Saudara, lalu kemudian dia pikir, tadi tuh kayaknya saya lihat saya lebih baik. Ya. Karena dia pikir begitu, akhirnya dia minta dia punya tetangga di depan bawa mobil supaya antar dia pergi ke itu tempat. Saudara, ibu di mana, ibu di tempat di mana ibu di jatuh. Pergi saudara. Begitu bab tua masuk, bab tua kaget. Kenapa bab tua kaget? Karena sekujur tubuh mama tua ini warna putih semua. Saudara, termasuk yang duduk jaga dia itu juga warna putih semua, tangan-tangan mereka. Lalu bapak tua tanya, kenapa mama tua warna putih semua? Lalu bilang, bapak, orang bilang kalau keadaan begini nih angin jahat, jadi kami gosok Pepsodent. Saudara bisa bayangkan? Jadi itu tahu Pepsodent berapa itu? Ya, karena muka Pepsodent. Minta maaf waktu bilang monggo, kan tidak pakai pakaian, hanya pakai pakaian dalam saja. Jadi saudara semua tuh warna putih, kalau semua Pepsodent semua anak. Kalau saudara kurang hikmat, setan bisa kasih bodoh saudara. Pindah di gereja kosan, tapi saudara kalau sudah pro hikmat, bodoh mati punya. Dari mana cerita Pepsodent bisa usir setan? Lalu saya bilang begini dalam candaan, saya bilang itu kecuali Pepsodent, itu kecuali setan di pabrik Pepsodent. Itu sama kali. Tapi itu saya canda, tidak mungkin lah.
roh pewahyuan. Ya begitu. Saudara. Hati-hati loh, anak-anak Tuhan. Kadang-kadang kita ini baca Alkitab lain, betul bikin lain. Dari mana ceritanya? Selain Pepsodent, saya suka dengan orang suka bilang siram garam. Saya selalu ngomong begini, saudara terkasih, sederhana saja. Kalau garam itu setan takut, di laut tidak ada setan. Karena di laut asin. Garam banyak. Tapi saudara cek di laut, setan banyak atau tidak? Setan tak puas di laut sana. Itu berarti garam tidak bisa usir setan. Tapi siapa yang bikin begitu? Ya orang-orang yang memanfaatkan kebodohan orang-orang yang tidak mengerti Injil. Dan terkasih dalam itu. Makanya Paulus bilang dalam satu ayat Galatia pasal 1 ayat 6 mulai, saudara. Paulus bilang begini, Peter heran, kamu lekas berbalik dari Kristus dan mempercayai Injil-Injil yang lain. Aku heran. Ya karena saya ulang lagi, banyak orang Kristen tidak diberi roh hikmat, baik yang dengar firman, yang khotbah tidak dikasih roh hikmat. Makanya lari kiri semua. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waspada, hati-hati. Saya temukan loh yang mandi garam ini. Ya. Karena menurut penglihatan tuh katanya, penglihatan pasti ada setan, besok tahu. Bilang bapak minta maaf, bapak ini kuntilanak yang kejar. Oke. Dan ini tidak bisa obat lain, tidak bisa, kecuali bapak mandi air garam tiap hari. Supaya tiap hari mandi air garam terus. Saya bercanda lagi. Kalau begitu mama yang masak saya itu kasih asin dingin. Supaya saudara ya kan kerja dari luar mandi, dari dalam dikerjakan kan kelando. Sampai setan sama di dalam, setan mulai. Habis itu baru darah tinggi, stroke tiba-tiba. Gila saya. Makanya kita kalau baca Alkitab tuh minta roh hikmat. Tuhan, sebelum kita buka tuh Alkitab tuh minta Tuhan kasih kita roh hikmat, pewahyuan, supaya ini pencerahan terjadi. Supaya kita memahami ayat-ayat ini, supaya kita jangan harpa biru. Sudah, tidak bahaya. Nah itu butuh kuasa kebangkitan tuh. Jadi ini 3 hal penting yang saya seberangkan hari ini, supaya kita betul-betul ya, menyerahkan ketemu hidup ini ada dalam kuasa kebangkitan. So kalau ketemu ada dalam kuasa kebangkitan, pasti Tuhan tolong kita lah. Tuhan tolong kita semua. Iman kita tambah bertumbuh, pengharapan kita ada. Tuhan kasih kita hikmat dan pengetahuan untuk membedakan mana dari Tuhan dan mana bukan dari Tuhan. Yes? Amin. Amin. Sama-sama katakan, saya hidup dalam kuasa kebangkitan. 1, 2, 3. Saya hidup dalam kuasa kebangkitan. Sekali lagi, saya hidup dalam kuasa kebangkitan. Saya hidup dalam kuasa kebangkitan. Bilang samping kiri kanan, iman pasti bertumbuh. Iman pasti bertumbuh. Bilang samping kiri kanan, iman pasti bertumbuh. Iman pasti bertumbuh. Yang kedua, kalau sudah hidup dalam kuasa kebangkitan, maka sama-sama katakan dengan saya, pasti ada harapan. 1, 2, 3. Pasti ada harapan. Bilang samping kiri kanan, harapan akan datang. Harapan akan datang. Tetapi harapan hari ini. Harapan hari ini. Amin. Ya. Saudara, jangan hanya datang saja, tapi yang sekarang juga penting. So, kalau harapan akan datang saja, yang nanti saudara lalu sekarang tidak dalam pengharapan juga susah. Ya, kita mesti hidup dalam pengharapan sekarang dan pengharapan yang akan datang. Lalu yang ketiga, sama-sama katakan, saya diberi roh hikmat dan pewahyuan. Saya diberi roh hikmat dan pewahyuan. Bilang samping kiri kanan, kamu tidak dibodohi orang. Kamu tidak dibodohi orang. Bilang samping kiri kanan, banyak nabi palsu sekarang. Banyak nabi palsu. Bilang samping kiri kanan, banyak pengkhotbah palsu sekarang. Banyak pengkhotbah Ini palsu. penting. Ini penting. Saudara terkasih dalam, waspada itu penting. Ya. Sebab kalau kita tidak waspada, kita terima semua bahaya. Semua datang nama Tuhan habis. Maka perlu sungguh-sungguh belajar kitab suci dengan baik, minta kuasa Tuhan bekerja, hikmat Tuhan diberikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Semoga tidak seperti yang Mama Herlo katakan.